Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 176, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Saudara Wilson ada di sini, mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Orang ini berani membuat masalah di tempat saudara Wilson, dan dia akan mati. Sial, ini surat wasiat. Ini bukan tempat saudara Wilson, saya telah datang ke depan untuk mengajarinya sejak lama. Ya, sampah semacam ini, jika bukan karena wajah saudara Wilson, saya juga bisa mengajarinya. Mereka yang terlalu pengecut untuk berbicara, saat ini dia bahkan dengan berani mengucapkan kata-kata besar, dan ekspresi arogan dan sombong di wajahnya tidak bersembunyi sama sekali. Seolah-olah mereka bisa menginjak Ariel dengan santai. Tetapi bagaimana orang-orang ini dapat memahami keinginan Wilson untuk mati pada saat ini? Ariel akhirnya diundang, tetapi ini terjadi karena ukurannya yang besar. Jika Wilson tahu ini akan terjadi, bahkan jika dia mati lemas, dia tidak akan bisa pergi ke toilet. Saat semua orang sedang menunggu Wilson untuk memberi pelajaran pada Ariel, Wilson berjalan ke sisinya, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Kakak Ariel, maafkan aku. Apakah ini pesta yang kau undang?" Ariel berkata dengan acuh tak acuh. Wilson gemetar ketakutan. Dengan wajah pucat, dia berkata, "Kakak Ariel, maafkan aku tidak tahu hal seperti itu akan terjadi." Di antara kerumunan yang menyaksikan orang-orang yang hidup, mereka yang mengucapkan kata-kata besar dan memiliki ekspresi arogan di wajah mereka langsung tampak membeku, dan hati mereka diliputi keterkejutan. Wilson. Bahkan Wilson harus merendahkan dirinya di depannya. Kaki Herman patah, dan Wilson tidak hanya tidak membalas dendam Herman, tetapi juga meminta maaf padanya. Gila. Hati orang-orang itu runtuh dalam sekejap seperti sungai kuning menghancurkan tepiannya. Siapa lelaki ini? Sebenarnya Wilson harus menundukkan kepalanya di hadapannya. Mereka yang mengucapkan kata-kata besar sebelumnya, pada saat ini, usus mereka membiru karena penyesalan. Dia begitu cepat berbicara untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka tamparan di wajahnya datang begitu cepat. Jika bahkan Wilson tidak berani memprovokasi orang ini, apa nilainya? Sebaiknya kau biarkan seseorang keluar dan melihat mobilku, jika mobilku rusak sedikit pun. Kau dan mereka akan berakhir sama. Ariel berhenti di tengah kata-katanya. Wilson sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan temperamen Herman, itu mungkin menyebabkan bencana. Pesta yang bagus, kesempatan bagus untuk menjalin hubungan dengan Ariel, tapi Herman tidak berharap itu hancur. Wilson berjalan ke arah Herman dengan wajah muram, menggertakkan giginya dan bertanya dengan suara dingin, "Herman, apa yang kamu lakukan pada mobil saudara Ariel?" Herman masih kesakitan, tetapi ketakutan di hatinya bahkan lebih kuat. Orang ini, yang dapat menekan Wilson sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya, memprovokasi sesuatu yang besar. Mobil Audi itu tidak hanya rusak sama sekali, bahkan hampir dirobek olehnya. "Kakak Wilson, maafkan aku tidak tahu dia adalah temanmu, tolong bantu aku." Herman, seorang pria besar, menangis dan menangis seperti jalang. Dengarkan ini. Hati Wilson tertekan kebingungan, jelas Herman telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Dia menendang wajah Herman dengan keras, Wilson berharap dia bisa membunuh orang ini dengan mata pendek. "Herman, kau benar-benar ingin membunuhku? Kualifikasi apa yang harus kumiliki untuk menjadi teman saudara Ariel Wibowo?" Setelah berbicara, Wilson menginjak perut Herman. Tangisan kesakitan Herman yang putus asa bergema di halaman. Semua orang yang hadir berkeringat dingin saat ini, dan tidak ada yang mengira bahwa hasil dari masalah ini akan seperti ini. Wajah asing ini, bukan hanya Wilson yang tidak berani memprovokasi, jelas statusnya jauh lebih tinggi dari Wilson. Mungkinkah dia dari keluarga Nicholas?
Tetapi Wilson memanggilnya kakak Ariel Wibowo. Jelas, nama keluarganya bukan Nicholas, tetapi mereka tidak dapat memikirkan siapapun di Bandung yang layak ditakuti Wilson selain keluarga Nicholas. Pada saat ini, sudah ada orang-orang pengecut yang berlutut di tanah, penebusan atas kata-kata arogan mereka barusan. Kakak Ariel Wibowo, aku akan memberimu yang baru untuk mengganti mobilmu. Adapun dua orang ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Wilson kepada Ariel. Herman sudah cacat, tetapi orang yang satunya hanya terluka di wajahnya. Mendengar kata-kata Wilson, dia berlutut ke Ariel dengan ngeri, dan terus bersujud, Saudara Ariel Wibowo. Ini saya yang buta. Saya membuat kesalahan, aku bisa memberimu apa saja, tolong lepaskan aku. Ariel menghela nafas, pesta yang bagus, entah kenapa berubah menjadi ini. Kaki Herman sudah lumpuh, jadi tidak perlu mengejar lebih jauh, dan Wilson memberi mobil baru, jadi dia tidak akan rugi apa-apa. Kamu seharusnya tidak mengundangku ke sini. Ariel berkata kepada Wilson, dan kemudian berjalan keluar dari clubhouse. Wilson tahu bahwa meskipun masalah ini telah diselesaikan, dia akan memiliki sangat sedikit kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan Ariel Wibowo di masa depan, dan semua ini dikacaukan oleh si idiot Herman. Mulai hari ini, Herman adalah musuhku, begitu juga kalian. Jika ada yang berani membocorkan setengah dari apa yang terjadi malam ini, aku, Wilson, tidak akan pernah melepaskannya, kata Wilson kepada orang banyak. Meskipun tidak ada kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Ariel, Wilson juga tidak ingin masalah ini diketahui oleh orang-orang dari keluarga Nicholas. Jika Aisyah mengetahui bahwa dia membuat Ariel tidak bahagia, seluruh keluarga Wilson akan menjadi sedih, diseret ke bawah. Ketika dia datang ke tempat parkir, Ariel tidak bisa menahan senyum masam ketika dia melihat mobilnya ditabrak tanpa bisa dikenali. Orang itu, Herman benar-benar kejam, dua tidak ingin Porsche-nya lagi. Bagaimana? Aku sudah mengingatkanmu sejak lama bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk parkir di sini, tidak percaya padaku, apakah kamu menyesalinya sekarang? Pelayan itu berjalan ke hadapan Ariel dengan wajah bangga. Dia melanjutkan, Herman adalah orang kaya sejati jutaan Porsche tidak peduli, apa yang kamu lakukan di sini. Ariel mengangkat bahu dan berkata, ratusan ribu, itu benar-benar menyedihkan. Pelayan memandang Ariel dengan jijik. Ini adalah orang kaya. Kesenjangan, antar orang bahkan tidak peduli dengan Porsche, tetapi dia tertekan untuk Audi. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan bujukan itu? Itu merugikan diri sendiri dan kamu pantas mendapatkannya, kata pelayan itu. Ariel mengangguk tidak dapat disangkal, karena mobil tidak bisa lagi dikendarai, dia hanya bisa berjalan pulang. Setelah Ariel pergi, pelayan itu tersenyum dan menghela nafas, dan berkata pada dirinya sendiri, ada begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Jika kamu tidak mendengarkanku, ini adalah akhirnya. Setelah beberapa saat, ambulans mobil berhenti di pintu masuk clubhouse, dan pelayan itu tampak bingung. Malam ini, Wilson mengemasi clubhouse, bagaimana mungkin ambulans tiba-tiba datang? Mungkinkah ada kecelakaan di sana? Saat pelayan memikirkannya, Herman dibawa sambil berbaring di atas tandu, dan dia tercengang. Ini Herman, bagaimana dia bisa terluka tanpa alasan, dan sepertinya dia terluka terlalu parah. Wilson berjalan ke pelayan dengan wajah cemberut. Bertanya, di mana mobil Audi? Pelayan itu tertegun dan dengan cepat berkata, Kakak Wilson, mobilnya masih di tempat parkir. Bawa saya ke sana, kata Wilson. Pelayan itu sedikit bingung, bagaimana bisa Wilson begitu peduli dengan Audi rusak yang dirobohkan. Membawanya ke tempat parkir dan melihat Audi yang rusak, Wilson menarik napas dalam-dalam. Tingkat kerusakan mobil adalah hubungan antara dia dan Ariel. Kakak Wilson, aku sudah memperingatkan orang itu. Aku menyuruhnya untuk tidak parkir di sini, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Pelayan itu berkata kepada Wilson. Wilson tersenyum dingin dan menendang perut pelayan.
dia sangat marah karena pelayan mengatakan hal seperti itu. Tidak mencari pertengkaran. Pelayan itu tercengang, dan dia bahkan tidak tahu mengapa dia dipukuli. Kamu hanya seorang pelayan sialan. Bahkan orang-orang yang mengendarai Audi kamu pandang rendah. Mobil jenis apa yang kamu kendarai? Apakah ada mobil di sini yang ada hubungannya denganmu? Wilson berkata dengan dingin. Pelayan tidak mengerti mengapa Wilson marah, tetapi inilah masalahnya. Minta maaf saja, Kakak Wilson, maafkan aku, maafkan aku. Di mata sampah sepertimu, hanya mengendarai mobil mewah yang besar. Wilson yang marah, terlepas dari siapa dia di sampingnya, tendang saja kick up untuk melampiaskan amarah. Melihat bagian belakang kepergian Wilson, pelayan itu memegangi perutnya dan berdiri dengan susah payah. Kata-kata yang baru saja diucapkan Wilson bergema di kepalanya. Tiba-tiba, dia berdiri di tempat seperti disambar petir. Apakah hanya orang yang mengendarai mobil mewah yang berhasil? Pelayan itu tiba-tiba menatap Audi dengan ekspresi ketakutan. Mungkinkah orang itu barusan menjadi pria besar yang sebenarnya? Herman terluka, jadi itu pasti ada hubungannya dengan dia. Memikirkan sikapnya sebelumnya terhadapnya, pelayan itu tiba-tiba merasa seperti sisa hidupnya. Bahkan Herman dikirim ke rumah sakit, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menunjukkan kekuatannya di depannya. Bersambung.